Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan tanpa terasa. Saudara dan saya sudah dibawa terus masuk di dalam minggu ketiga di bulan Oktober, di bulan kemenangan, di tahun kelimpahan dan peningkatan ini. Tuhan ingin memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan ingin melihat saudara dan saya senantiasa selalu hidup dalam keberhasilan. Tuhan ingin membuat hidup saudara dan saya terus naik dan menjadi kepala. Bahkan Tuhan senantiasa selalu menyertai langkah kaki hidup kita orang percaya. Saudara dan saya hari-hari ini diminta oleh Tuhan untuk tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, apapun kondisi, apapun situasinya, dan biarlah Tuhan menjadi satu-satunya tempat pertolongan, tempat jawaban bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menyapa setiap kita, baik jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom bagi kita semua. Saya percaya hari ini adalah hari berkat, hari anugerah, hari penuh dengan mujizat, hari di mana khususnya hari Minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, di tanggal 16 Oktober ini, biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita imani, Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Tuhan setia beserta dengan kita. Dia pasti menolong hidup kita. Dia pasti membela hidup kita. Dia pasti peduli dengan setiap pergumulan dan permasalahan yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami di hari-hari ini. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan tetaplah berharap kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada penyertaan. Di dalam Tuhan selalu ada pembelaan. Dan di dalam Tuhan selalu ada mujizat bagi hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu, atau saudara saling sapa satu dengan yang lainnya. Shalom, saya dari Jakarta. Shalom, saya dari Brunei. Shalom, saya dari Makassar. Shalom, saya dari Malang. Shalom, saya dari Surabaya. Saudara ketik di kolom komentar, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama kita saling menyapa, saling bertegur sapa, sehingga meskipun kita sepertinya jauh, tetapi kita dibuat dekat dengan cara kita menulis kolom komentar. Haleluya. Shalom Papua, apa kabarnya? Selamat memasuki di minggu ketiga ini. Kita percaya Tuhan selalu baik, Tuhan selalu hebat, Tuhan selalu dahsyat, dan kita tidak bisa mengalahkan rencana dan agenda Tuhan dalam hidup kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi kita akan disembuhkan, kita akan menang, kita akan kuat, kita akan diberkati, dan kita keluar lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di minggu ketiga di bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa di ibadah Minggu Anugerah pada tanggal 16 Oktober ini. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Mereka yang ada di Facebook ataupun di YouTube, yang menantikan pertolongan Tuhan, yang menantikan jamahan Tuhan, yang menantikan kuasa Tuhan. Biar Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Biar Tuhan Engkau yang memulihkan jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya ada ribuan jemaat Tuhan yang akan diberkati pada minggu yang berbahagia ini. Baik di Facebook ataupun di YouTube, ribuan jemaat Tuhan akan menerima mujizat, kelepasan, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal baik lainnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami bersama dengan bimbingan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Kendari, shalom.
Malaysia shalom, Sabah shalom, Sarawak shalom, Bekasi. Oh, Manado, haleluya. Manado juga ikut. Shalom. Lubuk Linggau, Kalimantan, Palembang, Riau, puji Tuhan, Bali, dan juga NTT. Kita percaya hari ini Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini, siaran langsung ini kepada banyak orang, keluarga, rekan, sahabat, atau di Facebook Bapak Ibu Saudara, ataupun juga di grup-grup, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, dan di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, dan juga di grup-grup WhatsApp, dan di seluruh sosial digital media Saudara. Silakan bagikan. Karena hari ini kita akan berdoa bersama, mengimani bersama, percaya bersama, dan mukjizat terjadi atas hidup saudara dan saya. Dan mari saudara bagikan siaran langsung ini ke banyak jiwa, karena melalui dengan cara share, saudara sedang memberkati banyak orang. Cukup mudah dan tidak begitu sulit. Hanya bagikan, klik share, saudara memberkati banyak orang. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara, agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mengalami kekuatan. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kelemahan, situasi-situasi yang sedang menghimpit, baik itu masalah ekonomi, keuangan, dan bisnis dagang usaha, hubungan percintaan, keluarga, rumah tangga, yang membuat saudara hari-hari ini pada akhirnya, sepertinya saya capek Tuhan, sepertinya saya lemah Tuhan. Jangan menyerah di hadapan Tuhan, tetapi mulai belajar berserah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yesus Kristus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di minggu yang berbahagia ini, izinkan saya memimpin doa dan berdoa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara terima pemulihan, Bapak Ibu Saudara terima kesembuhan, Bapak Ibu Saudara terima damai sejahtera Kristus yang akan turun tinggal tetap dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan diberkati di minggu yang berbahagia ini. Apabila mereka sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam studi, sekolah, pekerjaan, karir, pelayanan. Tuhan tolong mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang lelah, mereka yang saat ini sepertinya ingin menyerah. Kami punya Tuhan yang besar. Lewat ibadah siaran langsung ini, kami diberikan kekuatan yang baru, roh yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, nafas kehidupan yang baru, visi yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, baik di Facebook ataupun di YouTube. Mereka terima pemulihan. Hari ini mereka tidak lemas lagi, tidak takut lagi, tidak bimbang lagi, tidak khawatir lagi, tidak sakit-sakitan lagi, tidak dirundung dengan kekhawatiran di pikiran mereka, di hati dan telinga mereka. Aku tolak setiap kuasa ini, aku hancurkan setiap spirit ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau mengambil alih hidup kami, pikiran kami, hati kami, telinga kami dibasuh dengan kuasa darah Yesus, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan kemerdekaan, damai sejahtera, dan hal-hal baik dari sorga. Tuhan, biar damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, tolong kami. Tuhan, ganti masalah kami dengan keyakinan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan mujizat. Mereka yang tidak bisa tidur, mereka yang ketakutan, mereka yang bimbang, mereka yang cemas, mereka yang khawatir, mereka yang keterikatan dengan obat-obatan penenang, obat tidur dan lain sebagainya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, aku percaya, yang di Facebook ataupun yang di YouTube, hari ini mereka terima pemulihan. Hari ini mereka terima kesembuhan. Hari ini mereka terima kelepasan. Hari ini juga mereka terima damai sejahtera. Dan hari ini juga mereka terima mujizat Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, dari ibadah hari Jumat yang lalu, ibadah doa pemulihan wanita, saya
semenjak saya ulang tahun ya, kemarin ya, 11 Oktober saya ulang tahun, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ucapannya, atas doanya yang Bapak Ibu Saudara berikan, Saudara naikkan, Saudara sampaikan kepada Tuhan untuk memberkati hidup saya. Saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun, atas doa ulang tahun yang Saudara ucapkan dan Saudara naikkan bagi saya di hari Selasa kemarin tanggal 11 Oktober bertepatan hari ulang tahun kelahiran saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan sejak saat itu karunia-karunia rohani, saya bisa mendengar suara Tuhan lebih tajam, saya bisa melihat penglihatan-penglihatan, bahkan melihat kehadiran malaikat, bahkan melihat kehadiran Tuhan Yesus sendiri di tempat-tempat ibadah. Dan perkataan saya sangat merasa berbeda saudara ketika saya menginjak ulang tahun yang saat ini. Perkataan saya penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas, sehingga hari Jumat kemarin ada yang telinganya tuli mendengar, matanya rabun melihat, dan penyakit benjolan-benjolan menghilang. Dan saya diminta oleh Tuhan juga untuk berdoa di jalan-jalan mulai usia saya yang baru kemarin, saudara. Saya diminta Tuhan untuk berdoa di jalan-jalan untuk orang-orang sakit. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, saya hanya ingin berdoa dan Tuhan ingin tunjukkan street evangelism power gitu. Kuasa penginjilan di jalanan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Mereka nggak harus masuk Kristen, tapi mereka akan melihat who is Jesus. He is our source of healing. Dia adalah sumber kesembuhan kita. Dia juga adalah sumber kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang sakit, saya sarankan saudara datang deh ke gereja JCC, ke gereja Jesus Christ Church. Itu gereja kesembuhan. Gereja yang saya gembalakan itu gereja kesembuhan. Datang, pasti sembuh. Datang, pasti sehat. Tahun depan saya akan buat ibadah di tengah minggu, ibadah malam kuasa Yesus. Itu akan nyata kuasa Yesus. Saya nggak sabar saudara, tahun depan ibadah ini malam kuasa Yesus akan benar-benar menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, dari sejak saya ulang tahun di tanggal 11 Oktober kemarin, hari Selasa, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan itu memenuhi hidup saya dengan kuasa dan otoritasnya. Jadi, mohon terus doakan saya, agar saya bisa jauh hidup dalam kebijakan Tuhan, bijaksana seperti Yesus, dan tetap rendah hati, dan tetap setia melayani jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Dan ada saudara yang hari ini yang peranakan, ya. Saudara yang lagi nyaksikan ini, peranakannya sakit. Peranakannya sakit dan juga lambungnya sakit. Coba taruh jarinya, jari kiri, jari telunjuk kanan sekarang, peranakan dan lambung yang sakit sekarang. Ya. Saudara yang di Facebook dan di YouTube, sekarang. Ikuti perkataan saya ya. Tadi kan saya bilang, saya dipenuhi kuasa Tuhan. Nih, jari telunjuk, letakkan di bagian lambung, tempelkan di bagian lambung atau di bagian peranakan. Di sekitaran lambung dan peranakan. Ya, sekali lagi, di sekitaran lambung dan peranakan. Sudah? Peranakannya tempel dengan jari yang tadi, saya juga sudah melakukan. Di lambung dan peranakan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk bagian peranakan dan lambung yang sakit. Hari ini, jamah sembuhkan. Keluar dalam nama Yesus. Gak usah bertele-tele. Peranakan yang bermasalah, kembali ke posisi semula. Yang turun, kembali ke posisi semula. Kista yang ada di dalam peranakan, keluar sekarang juga dalam nama Yesus. Tidak perlu dengan nada keras, nada tinggi. Aku pakai suara Tuhan. Keluar sekarang juga dalam nama Yesus. Sakit lambung, sembuh. GERD, sembuh. Get out in Jesus' name. Keluar. Peranakan sembuh, lambung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya juga ingin berdoa. Kalau ada saudara yang telinganya bermasalah, tuli, ataupun nggak bisa dengar dengan jelas, ataupun telinga saudara sedang sakit, masukkan jari saudara seperti ini, seperti saya. Masukkan jari saudara seperti saya. Saya akan doa. Sekarang juga, ya sekarang, yang telinganya sakit, yang nggak bisa dengar, yang tuli, masukkan jarimu. Sekarang juga,
Masukkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Telinga-telinga yang tuli, mendengarlah. Sekarang terbuka. Ephata. Sembuh. Telinga yang sakit sembuh. Yang di Facebook, yang di YouTube, engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Dalam nama Yesus, engkau dipulihkan. Engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Aku hardik semua sakit penyakit di telinga. Gendang telinga yang sakit. Sembuhlah sekarang. Dengarlah nama Yesus. Dan kembalilah kepada Yesus. Sembuh sempurna. In Jesus' name. Amin. Saudara tadi yang telinganya bermasalah, yang tidak bisa dengar, sekarang dengar. Sekarang telinganya nggak sakit lagi. Ya, sesimpel ini. Kuasa yang Tuhan berikan kepada pelayanan saya sangat besar. Kalau saudara mau rindu didoakan, datang ke gereja JCC, Gedung Metro Pasar Baru, lantai 3. Jalan Haji Samanudi, Jakarta Pusat, jam 10 pagi dan jam 5 sore. Datang, saudara. Datang. Saya ada di sana. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Saya ada di sana. Saya akan doakan saudara. Saudara akan disembuhkan. Bawa orang-orang yang hampir mati. Orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli. Bawa. Saudara akan melihat. Saudara akan mendengar. Saudara akan berjalan. Karena Yesus hari-hari ini ingin menyatakan kuasanya yang besar atas hidup saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Percayalah. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudara, mari kita berdoa. Kembali kita berdoa. Sebelum saudara kita berdoa, yang di Facebook siap-siap, yang di YouTube juga siap-siap. Tuhan ingin sembuhkan saudara. Nggak main-main. Hari ini nggak kebetulan saudara membagikan siaran langsung ini. Tolong bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Mungkin saudara dari saudara sedang sakit. Keluarga saudara sedang sakit. Orang tetangga saudara sedang sakit. Apapun agamanya, bagikan video ini. Agar mereka disembuhkan. Agar mereka terima mujizat. Agar mereka dipulihkan. Agar mereka terima kuasa Tuhan. Saatnya engkau disembuhkan. Hari ini dan selama-lamanya. Izinkan saya berdoa. Izinkan saya berdoa. Izinkan saya berdoa. Lutut yang sakit. Tumpangkan tangan kanan di bagian lutut yang sakit. Ayo, lutut yang sakit. Tumpangkan tangan kananmu di bagian lutut yang sakit. Tumpangkan tangan kananmu di bagian lutut yang sakit. Sekarang saya perintahkan. Sakit lutut. Tinggalkan lutut orang percaya. Tinggalkan sakit. Tinggalkan lutut orang percaya. Sakit penyakit, tinggalkan lutut orang percaya. Lutut kanan, lutut kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Pinggang kanan, pinggang kiri. Pinggul kanan, pinggul kiri. Yang sakit. Asam urat. Kolesterol. Syaraf kejepit. Di bagian tulang ekor. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Sekarang aku berdoa Tuhan. Buat lutut, buat syaraf, buat tulang, buat otot yang sakit. Sembuh. 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 Sembuh dan sembuh. Dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan. Saudara dipulihkan. Sembuh seketika. Dalam nama Yesus. Sembuh seketika. Dalam nama Yesus. Sembuh seketika. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sembuh sekarang juga. Lutut, syaraf, kaki, tulang yang sakit. Coba gerakan. Gerakan tangan kiri gitu. Atau kaki yang sakit. Saudara sembuh. Ya, saudara disembuhkan di hari Minggu ini. Tuhan sayang sama hidup saudara. Tuhan mengasihi hidup saudara. Tuhan sangat mencintai hidup saudara. Saudara adalah milik kepunyaannya. Saudara ini adalah biji matanya. Saudara adalah sesuatu yang Tuhan miliki di hati Tuhan.
Ya nggak mungkin Tuhan biarkan saudara sakit. Saudara lemah, saudara khawatir, saudara cemas, saudara frustasi. Saudara mentok kanan, mentok kiri. Tuhan ingin jamah saudara. Tuhan ingin buka pintu berkat saudara. As long we believe in Christ. As long we believe in Him. As long we trust His word. Saudara akan terima mujizat. Selama saudara percaya, berserah, penuh kepada Yesus, saudara akan terima mujizat. Hari ini juga, saudara terima mujizat. Yang Facebook, yang YouTube, engkau terima kesembuhan. Engkau terima pemulihan. Engkau terima sukacita dari Tuhan. Saya merasakan kok ya, ada saudara yang sedang sakit hati ya. Saya merasakan saudara sedang merasakan sakit hati. Hatinya luka. Hatinya sedang sakit. Hatinya sedang gundah gulana, galau. Gundah gulana. Saya ingin doa. Saudara yang hari ini hatinya bermasalah. Simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati. Mungkin dengan orang tua, mama, papa, cici, koko, adik, ipar, menantu, orang tua, anak-anak, teman kantor, gereja, pelayanan, di mana-mana. Yang hatinya sedang sakit. Hatinya sedang miris. Hatinya sedang terluka sehingga ingin ambil keputusan, saya ingin bunuh diri aja deh. Saya ingin akhiri hidup saya balas dendam aja, saya bunuh orang aja deh. Dah, ini bukan dari Tuhan. Ini dari setan, saudara. So, izinkan saya berdoa, izinkan Tuhan mencabut hati saudara yang pahit. Hati saudara yang luka. Agar saudara disembuhkan dan terima kuasa pemulihan dari Tuhan. Letakkan tangan kananmu di bagian dada seperti ini. Di bagian hati. Ya, saudara. Letakkan. Letakkan seperti ini. Letakkan dua-dua. Tangan kanan, tangan kiri di atasnya. Jadi tangan kanan yang pertama, tangan kiri yang kedua. Letakkan ya. Sudah semua yang di Facebook dan di YouTube? Izinkan saya berdoa dan izinkan yang paling terutama Roh Kudus mengganti hati yang pahit, empedu yang pahit, menjadi hati yang gembira. Seperti firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah, hati yang luka, mengeringkan tulang. Let's we pray together. Lord Jesus, my Lord and my Savior, heal our heart, Lord, from every anger, dendam, benci, sakit hati, luka, traumatik. Sekarang aku berdoa dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa darah Yesus kepada jemaat yang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Receive the Holy Ghost. Terima Roh Kudus sekarang juga. Terima Roh Kudus sekarang juga. Receive the Holy Spirit. And feel free now. Terima pemulihan luka batin. Terima. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus. Hati saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, don't look it back. Jangan lihat ke belakang. See your future. In Christ, we have a bright future. We have a bright future from Him for His glory. So, that's why we must believe His word, His promise, and His plan for us. Dan izinkan saya terus berdoa buat saudara. Saya sedang Tuhan tuntun, Tuhan bimbing.
Makanya saya doanya tenang-tenang, santai, tidak perlu pakai kuasa. Karena iblis ada di bawah kaki orang percaya. Dia pasti lari dari kita. Selama kita tunduk kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita tolak dalam nama Yesus, iblis lari tunggang langgang. Dan saudara disembuhkan. Nah, sekarang saya ingin berdoa buat yang di Facebook, yang di YouTube. Silakan bagikan sekali lagi dalam ibadah minggu ini. Silakan bagikan sekali lagi. Bagikan sebanyak mungkin. Ada ribuan jemaat Tuhan yang akan disembuhkan. Ribuan jemaat Tuhan yang akan dipulihkan. Saya ucapkan juga banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. For your information, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami di nomor rekening di bawah ini, dan nanti setelah ibadah akan ditampilkan nomor rekening gereja. Setiap uang yang Bapak Ibu Saudara tabur, kita pergunakan untuk melayani orang-orang sakit. Kita pergunakan untuk membuat orang-orang sakit menjadi sembuh dengan doa kepada Yesus. Memfasilitasi orang-orang sakit, memfasilitasi jemaat-jemaat Tuhan agar mereka mengalami kuasa Tuhan, agar mereka mengalami mujizat Tuhan, agar mereka mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan terus berdoa buat saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja Jesus Christ Church. Karena uang yang Bapak Ibu Saudara berikan, kita pakai untuk melayani orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang yang berbeban berat. Kita layani mereka dan saudara menolong banyak orang. Saudara bisa mentransfer di nomor rekening di bawah ini ataupun nanti setelah ibadah, saudara bisa melihatnya. Setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya tidak ambil 1 sen pun. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, semua yang sakit, apapun sakit saudara, yang sedang tergeletak, perempuan, wanita, pria, dewasa, besar, kecil, muda, anak dalam kandungan, dalam bayi-bayi dalam kandungan. Izinkan saya berdoa. Izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kananmu di bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini, yang di Facebook, yang di YouTube, silakan bagikan. Beranda-beranda Facebook, di YouTube, bagikan siaran langsung ini. Agar banyak orang percaya Yesus, terima mujizat Yesus, terima kasih dari Roh Kudus, terima cinta Bapa di surga buat Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya saya berdoa bagi setiap saudara yang sedang sakit. Let me pray together. Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Yesus yang hidup. Oh, ready bikin nama siapapun yang sakit hari ini Tuhan, let them heal through your power from heaven. Touch them. Touch them. Touch them. Be healed in Jesus' mighty name. Receive the healing. Receive. Take it, the healing. Receive in Jesus' name. Mighty God, mighty Lord, heal them by your blood, washing them with your blood, precious Lord. Your blood is so precious. Heal them, washing them, Lord Jesus. Heal in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Blind open, deaf ear, mute ear, hearing all the sound. In Jesus' name. Saudara sudah disembuhkan. Tulis kesaksiannya ya. Saudara sudah disembuhkan. Saudara, hari ini saya diingatkan satu firman Tuhan. Mazmur pasal 62, ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 62, ayat 1 dan 2. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan
dekat dengan Tuhan. Terus belajar dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin mendekat dengan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin mendekat dengan Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Pemazmur sangat mengerti betul bahwa yang namanya keselamatan, yang namanya pertolongan, yang namanya mujizat selalu datang dari pihak Tuhan. Memang benar Tuhan bisa memakai orang lain untuk membuat mujizat, pertolongan, pengharapan bagi hidup kita. Tetapi inti, the core of source, not in the man, tapi dalam Tuhan. Tidak di dalam manusia, tetapi di dalam Tuhan. So, pemazmur dengan jelas berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya, Tuhan ingin gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, duta-duta Kristus, untuk semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah tinggal tetap dalam hidup kita. Tetapi responnya, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus semakin intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Kita abaikan studi sekolah, yang penting dekat Tuhan, pelayanan. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah hati saudara dan saya selalu melekat dengan Tuhan. Hati gereja selalu melekat. Hati pelayan Tuhan, duta Kristus selalu melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini Bible mengatakan adalah hari-hari yang jahat. Kalau saudara tidak belajar dekat dengan Tuhan, saudara akan digerus. Kita akan digerus dengan keadaan ilah zaman. Setan sedang bekerja sekerja-kerjanya. Tapi percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin penuh dengan kuasa Tuhan. Ada istilah saudara, dunia berkata, kalau kita semakin dekat-dekat dengan sampah, maka satu hari kelak, aroma badan kita, aroma baju kita akan seperti aroma sampah. Demikian juga kalau kita dekat-dekat kumpul dengan kumpulan pencemooh, kita kumpul dengan kumpulan pencuri, kita kumpul dengan kumpulan orang yang suka ngomongin orang. Lambat laun kita akan berubah dan diubahkan menjadi sama seperti kumpulan kita. Kita juga akan sering mencuri, kita juga akan sering membicarakan kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Kita juga akan mencemooh hidup orang lain tanpa kita berkaca diri siapa kita. Nah saudara, sebaliknya kalau kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, mau diam di bawah kaki Tuhan sama seperti Nuh, sama seperti Henokh, bergaul karib dengan Tuhan, sama seperti Maria yang quote and quote terlihat bodoh oleh Marta dan orang di sekitarnya. Kok dia diam saja? Kok dia pelangal-pelong? Padahal Yesus berkata, Maria mengambil bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena Maria mendengar langsung suara Tuhan. Maria mau belajar dekat dengan pribadi Yesus. Ketika Maria mendengar firman Yesus dari dekat, maka at least automatically imannya menjadi kuat. Pengharapannya menjadi bertumbuh dan masa depannya menjadi cerah bersama dengan Yesus. Begitupun juga dengan Henokh, begitupun juga dengan Nuh. Dia berjalan, bergaul karib dengan Tuhan. Bible mencatat bahwa ketika ada bencana, Tuhan yang menyelamatkan Nuh. Bahkan Henokh tidak mengalami kematian. Hari-hari ini Tuhan menginginkan kita, duta-duta Kristus, anak-anaknya, gereja-gerejanya, untuk lebih dekat lagi, mendekat lagi, bergaul lagi dengan pribadi Tuhan. Jangan terlalu sibuk di dalam melayani pelayanan, itu baik. Tetapi make sure hati kita condong kepada Tuhan.
make sure dalam bekerja, hati kita takut dan hormat kepada Tuhan. Waktu kita berbisnis, berdagang, berjualan, kalau kita bisa setel lagu rohani, setellah di sana. Kalau kita bisa baca Bible, punya waktu, bacalah Bible. Kalau kita punya waktu berdoa, berbahasa roh, berdoa dan berbahasa roh lah. Hari-hari ini bangunlah keintiman, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, saya tidak ingin menyampaikan firman dekat dengan Tuhan. Tapi waktu saya persiapan, ada suara yang memenuhi telinga dan hidup saya. Bawakan dekat dengan Tuhan sepanjang 1 bulan ke depan. Suruh jemaatku, suruh gerejaku, suruh pendetaku, gembala-gembalaku, semuanya duta-duta. Ayo dekat sama Tuhan. Karena setan ingin menyerang dunia ini dengan berbagai cara. Tapi orang yang dekat Tuhan, pemazmur katakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Sama-sama katakan dengan saya, semakin saya dekat dengan Tuhan, aku akan tenang. Meskipun mungkin masalah kita banyak, meskipun mungkin hutang kita banyak, meskipun cicilan kita banyak, meskipun mungkin harus ada banyak yang dibayar, tetapi in Christ alone, we are still. Di dalam Yesus itu sendiri, kita mendapatkan ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, obat tidur tidak bisa buat saya tenang. Narkoba tidak bisa buat saya tenang. Seks bebas tidak bisa buat saya tenang. Pelacuran tidak bisa buat saya tenang. Pergaulan bebas tidak bisa buat saya tenang. Alkohol tidak bisa buat saya tenang. Pergi ke rumah-rumah diskotik tidak bisa buat saya tenang. Yang bisa buat saudara dan saya tenang dari stres, depresi, halusinasi, dan lain sebagainya. Ketika saudara dan saya terus dekat kepada pribadi Yesus, terus dekat kepada firman Yesus, terus dekat dengan janji-janji Yesus. Kalau saya ditolong Tuhan, gereja saya ditolong Tuhan, rumah tangga keluarga saya ditolong Tuhan, saudara pun juga akan ditolong Tuhan. Bisnis saudara pun juga akan ditolong Tuhan. Hari-hari ini, belajarlah tenang. Jangan takut. Belajarlah tenang. Amin. Gimana belajar tenang? Dekat dengan Tuhan. Lewat cara apa dekat dengan Tuhan? Berdoa, memuji, pergi ke gereja, ikut komsel, hati terus koneksi sama Tuhan, baca Bible, banyak cara. Intinya hari-hari ini, Tuhan ingin lebih dekat lagi, ingin intim lagi dengan jemaat-jemaatnya. Saudara, resesi ekonomi di depan mata. COVID-19 mungkin sebentar lagi akan berakhir, akan menjadi endemi. Tetapi datang satu badai lagi, badai krisis ekonomi global. Saya baca di Inggris terjadi banyak peningkatan pelacuran di sana karena saking sulitnya ekonomi. Argentina semakin terasa kesulitan ekonominya. Sri Lanka sudah jatuh dan hambruk. Dan bahkan ada banyak negara yang sudah masuk ke dalam jurang resesi. So, masihkah kita mengandalkan kepintaran kita, koneksi kita, kehebatan kita, nama baik kita, pangkat kita, kedudukan kita, kehebatan kita, dan lain sebagainya? Saudara dan saya akan gagal. Saudara dan saya akan menyesal. Meskipun kita di tengah-tengah resesi, tetapi kita belajar dekat dengan Tuhan, terus melekat bersama dengan Tuhan. Lihatlah, 10.000 rebah boleh di sisi kananku, 1.000 boleh rebah di sisi kiriku. Itu tidak akan menimpa kita. Karena malaikat Yahweh, malaikat Tuhan melindungi saudara dan saya 1 kali 24 jam. Dan God providence akan dicurahkan, ditumpahkan atas hidup saudara dan saya. Even though di tengah-tengah, in the midst of resesi economic global, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Saudara, dekat dengan Tuhan, kita tenang. Dekat dengan Tuhan, dari sana datang keselamatan. Amin. Sakit kita akan disembuhkan. Luka kita akan disembuhkan. Masalah kita akan diselesaikan. Dan hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Ada ribuan jemaat yang mendengarkan siaran langsung ini. Khotbah siaran langsung ini. Saudara yang punya sakit di bagian mata. Hari ini aku katakan, sembuhlah dalam nama Yesus. Katarak di mata kiri. Taruh tangan kirimu yang katarak. Taruh tangan kirimu seperti ini. Di mata kiri. Yang katarak. Ya.
Yang di Facebook, yang di YouTube, taruh. Seperti ini ya, yang katarak ya. Saya akan hapus katarak saudara dengan kuasa Tuhan. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Get out! Keluar. Sempurna. Oke? Coba cek mata kataraknya. Ingat lo ya, Pastor Verona nggak bisa sembuhin. Yang sembuhin mata katarakmu. Yesus Kristus. Yeshua HaMasiah. Dia penyembuh kita. Dia penolong kita. Dia pembela kita. Dan dia segalanya buat hidup kita. Segala kuasa Tuhan beri di mulut kita. Di perkataan kita. Di ucapan kita. Dan di doa-doa kita. Saudara, dekatlah dengan Tuhan. Bawa suamimu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa gembalamu, bawa gerejamu, bawa pelayanmu. Ayo dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan kita. Amin, saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita seperti Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memiliki kuasa Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, otoritas Tuhan ada atas hidup kita. Amin. Amin, saudara. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita di minggu ketiga di tanggal 16 Oktober tahun 2022. Kita akan masuk di bulan November, 2 minggu dari sekarang. Keuangan kita, ekonomi kita diberkati Tuhan. Gereja kita, keuangannya diberkati. Keluarga kita, keuangannya diberkati. Rumah tangga kita, keuangannya diberkati. Seluruh aspek hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya senang melayani saudara. Saya nantikan saudara dalam ibadah ibadah kabar baik jam 8 malam hari Senin besok ya. Saya akan sampaikan ibadah kabar baik. Dan datang saudara yang ingin didoakan, yang ingin disembuhkan. Datang di gereja hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Kalau saudara mau datang di tengah minggu, saudara juga boleh. Saudara hubungi nomor sekretariat di bawah ini. Saudara sekali lagi yang memberikan persembahan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang ngasih perpuluhan juga, memberikan perpuluhan, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya berdoa. Keuangan saudara berlimpah-limpah. Tidak akan miskin, tidak akan susah. Saudara diberkati Tuhan. Karena keuangan yang saudara berikan berasal dari Tuhan. Dan saudara sedang menabur di tanah yang subur. Sekali lagi, saya tidak menggunakan uang persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Saudara boleh tanya gereja JCC, pengurus gereja JCC, tim inti, tim pengembalaan, dan jemaat-jemaat. Saya tidak ada kaitan dengan uang. Uang saudara hanya digunakan untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya ibadah Minggu Anugerah ini menjadi berkat bagi hidup kita. Terus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, agar kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman ini, hidup saudara diberkati. Salam anugerah. Haleluya. Amin. Saudara, hari Senin kita ada ibadah kabar baik. Hari Rabu kita 2 pemulihan. Jumat kita ada 2 pemulihan wanita. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, berlimpah, penuh anugerah, penuh mujizat, dan selalu penuh dengan kebaikan Tuhan. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Terakhir pesan saya. Terus dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya. Konekkan hati saudara kepada Tuhan dimanapun dan apapun kondisi saudara. Keep in touch with Jesus. Tetap bangun hubungan. Tuhan berkati. Shalom.